masih ada hubungan antara ahli waris dengan pemilik harta. Hubungan yang dimaksud ini dua. Orang itu disebut ahli waris dengan dua jalur. Jalur pertama karena jalur nasab, jalur keturunan. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau ayahnya meninggal dunia, anaknya dapat, istrinya dapat, orang tuanya dapat, itu hubungan nasab. Kalau kita meninggal dunia, saudara kita dapat, itu karena ada hubungan nasab. Anak kita dapat, istri kita dapat, emak bapak kita juga dapat. Nah ini ahli waris dari jalur nasab. Sementara yang tidak dari jalur nasab, nggak boleh. Menantu, itu bukan jalur nasab, jadi tidak dapat. Kadang-kadang yang menjadi masalah di masyarakat kita adalah ahli waris ini diem anteng-anteng aja, tapi yang sibuk yang bukan ahli waris. Bang, mertua kita kan udah meninggal, ayah kamu kan udah meninggal. Iya, mana bagian kita? Jadi menantu pula yang sibuk. Padahal menantu itu bukan ahli waris. Jadi ahli waris pertama bisa dari jalur nasab atau yang kedua, jalur pernikahan. Karena kita menikahi seseorang, dia bukan sedarah dengan kita, tapi karena kita sudah wafat, si yang kita nikahi ini, dia mendapatkan harta warisan dari jalur pernikahan. Selain itu, selain ada hubungan pernikahan, selain ada hubungan nasab, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Contoh, saya menikah dengan seorang wanita yang status wanita ini janda, punya anak satu misalnya, dari suami sebelumnya punya anak satu. Kemudian saya nikahi perempuan ini. Ketika saya nanti sudah wafat, anak ini dapat harta warisan atau tidak? Saya menikahi janda yang udah punya anak dari suami sebelumnya. Ketika nanti saya wafat, anak ini dapat harta warisan atau tidak? Nggak dapat. Kenapa? Bukan nasab keturunan kita. Oh, berarti dia bukan anak kita, Ustadz. Anak kita. Tetap harus kita sayangi, tidak boleh kita beda-bedakan, itu wajib. Tapi untuk soal warisan hanya ada dua jalur. Jalur nasab atau jalur pernikahan. Sementara anak tiri nasab atau tidak? Bukan. Makanya beberapa waktu lalu ada kasus di Batam. Jadi ada jamaah tanya, beliau ini kaya sekali, kaya, tapi dalam rumah tangganya tidak dikaruniai keturunan. Sampai suatu ketika mengadopsi anak. Jadi mengambil anak, jadi anak ada bayi dari rumah sakit yang orang tuanya tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit. Jadi beliau yang tebus. Dan karena bercerita bahwa yang nebus ini tidak punya keturunan, sebagai tanda terima kasih, dibesarkanlah anak itu oleh si orang kaya ini. Karena dalam rumah tangganya tidak punya keturunan. Sampai suatu waktu suaminya meninggal. Maka si istri datang ke kami, Ustaz, anak yang sudah kami besarkan dari bayi ini sekarang udah SD. Apakah dia berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum suami saya? Jawabannya dapat atau tidak? Nggak dapat. Karena tidak ada hubungan nasab keturunan. Tidak ada hubungan pernikahan juga tidak boleh. Nah ini hal-hal yang lebih penting lagi sebenarnya kita singgung. Pertama tadi kan kita sebut, yang punya harta udah meninggal. Kalau masih hidup jangan coba-coba ngomongin warisan. Yang kedua, ahli waris yang akan menerima harta warisan masih hidup. Yang ketiga, dia betul-betul menjadi ahli waris baik dari jalur nasab atau dari jalur pernikahan. Yang keempat yang tidak kalah penting,
almarhum almarhumah meninggalkan harta warisan. Jadi nggak usah kita ngomongin harta warisan. Istri dapat berapa? Anak dapat berapa? Memang berapa harta warisannya? Anda ada Ustaz? Oh ya sudah, nggak usah diomongin harta warisannya karena duitnya nggak ada.